Pemirsa TVRI, terima kasih. Masih di dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Teknologi Perspektif Pemuda Agama Konghucu. Baik, kita lanjut perbincangan kita. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan perkembangan teknologi membuat berita yang begitu cepat dan sulit membedakan berita yang asli dan berita yang palsu. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda mengatasi masalah ini? Silakan, pertanyaan ini bisa dijawab oleh Tocin Septian. Oke. Ada kalanya katanya satu informasi di dunia ini bisa dilupakan hanya dalam sepersekian detik. Demikian juga berarti ada banyak sekali informasi yang dihasilkan dalam 1 detik. Gimana kita menyaring berita yang baik dan yang buruk? Kita bisa, seperti yang tadi saya bilang, hubungi Kemenkominfo, atau kita bisa gunakan aplikasi. Ada aplikasi yang namanya Hoax Analyzer yang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung untuk mendeteksi dan memverifikasi mana data ini asli atau tidak. Yang dicek itu foto atau gambarnya betul atau tidak. Kata-kata yang dirangkai itu merupakan kata-kata bikinan sendiri atau plagiat orang lain. Dan juga sumbernya, apakah merupakan sumber terpercaya atau bukan. Kita sebagai pemuda harus agak melek teknologi ya kalau begini, supaya kita bisa juga membimbing orang-orang yang mungkin informasinya tidak secepat yang kita punya, atau orang-orang yang tidak punya akses ke teknologi tersebut, agar mereka tidak terjerumus mempercayai berita-berita yang tidak baik. Demikian. Baik. Ini juga pertanyaannya sekaligus, apa yang harus diperkuat dalam masalah perkembangan zaman ini? Bisa sekalian dijawab juga. Kalau menurut saya itu teknologinya harus diperkuat. Kita harus punya jaringan, punya safety net sebutannya, agar kita bisa menyaring berita-berita yang memang buruk. Jadi seperti kotak email yang punya masuk inbox, kemudian langsung deteksi ke spam. Jadi mesinnya sudah bisa memfilter sendiri mana berita yang diberikan untuk manusia dan juga mana berita yang memang sudah merupakan berita palsu. Kalau menurut saya pembangunan teknologi ini harus diperkuat di bangsa Indonesia ini. Baik, terima kasih Tocin Septian. Tocin Kevin juga mungkin bisa memberikan pandangan apa yang pertama harus kita perkuat dalam perkembangan zaman. Nah, silakan. Baik, jadi ketika kita mendapatkan suatu berita gitu misalkan melalui online, itu kan memang prosesnya itu cepat terjadi ya kayak gitu ya. Otomatis kita kalau mau untuk mengecek itu benar atau enggak, kita coba lihat secara seluruhnya itu beritanya itu kita baca dari awal sampai akhir itu tentang apa sih. Jangan ketika kita membaca judulnya lalu kita langsung terprovokasi untuk wah ini kayak gimana nih, ini nggak benar nih, terus kita menyebarkannya. Kita bisa kok stop dulu kita renungin dulu, ini benar gak sih, ini salah atau enggak sih. Ketika kita udah membaca keseluruhan, kita kan pasti ada pikiran kalau kita ikut menyebarkan ini akan bagaimana nantinya, apakah membawa dampak yang baik atau dampak yang negatif seperti itu. Mungkin dari saya, kita baca dulu aja keseluruhan berita itu. Ketika kita ragu, ya udah kita stop di kita aja, jangan ikut-ikutan untuk nge-share ke orang lain seperti itu. Jadi jangan diteruskan berita-berita yang memang itu kita tahu bohong ya. Yeah. Nah, lalu untuk kiprah atau apa yang pernah dilakukan selama ini dan memanfaatkan teknologi ini. Tocin Kevin, silakan. Ya, jadi perkembangan teknologi ini juga saya memanfaatkan dengan pengembangan budaya ya. Di mana saya juga selaku praktisi Wushu, Liong dan Barongsai, di situ juga saya menggunakan media teknologi yaitu media sosial, Instagram, TikTok dan YouTube untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dari Barongsai, Wushu dan Liong ini. Jadi ketika orang lain melihat, orang yang tidak pernah melihat barongsai di daerah, yang mungkin dia bisa melihat dari media sosial ini, sehingga ada ketertarikan untuk ikut bergabung atau ikut meramaikan budaya ini. Jadi yang saya lakukan sih itu menggunakan media sosial untuk promosi budaya seperti itu. Ya, jadi sekaligus untuk mempopulerkan lewat media yang berkembang ini ya. Betul. Baik sekali. Lalu Tocin Septian, bagaimana yang telah dilakukan selama memanfaatkan teknologi ini? Ya, Tocin Aldi, terima kasih pertanyaannya. Untuk kiprah di agama Konghucu sendiri sudah jelas, dan pertama sendiri mungkin dari keluarga ya. Karena kebaktian sekarang karena dalam kondisi pandemi ini tidak dapat dilaksanakan,
maka sudah jelas saya harus membantu ibu saya untuk melihatnya secara virtual. Saya akses YouTube Matakin Pusat setiap minggunya, kita nyanyi bareng di jam 11 pagi di hari Minggu. Kita juga kebaktian online kemarin, Majelis Tinggi Agama Konghucu juga menyelenggarakan lomba-lomba ya. Kemarin juga ada lomba-lomba cipta lagu, kita juga ada Makin Kerawang, kemarin juga sempat mengisi di online tersebut. Kalau untuk kiprahnya sendiri, saya sebagai anggota Makin Kerawang di bidang pemuda sedang merencanakan bagaimana caranya untuk kita bisa kebaktian online sekali lagi, dan juga pengennya sih untuk anak-anak sekolah minggu gimana sih bisa kebaktian online atau tidak, karena selama ini kita kan harus menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat ya, lagi kondisi pandemi begini. Jadi kiprahnya saya rasa itu saja. Baik, terima kasih. Memang ini penting untuk kita pemuda untuk lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi ini. Nah, pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI, terima kasih. Masih dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Teknologi Perspektif Pemuda Agama Konghucu. Tocin, kita sekarang ada di segmen terakhir. Nah, pertanyaan ini terkait dengan perkembangan teknologi 4.0. Nah, bagaimana kita menangani perkembangan zaman yang akan kita hadapi ini? Tocin, Kevin bisa untuk menjawab ini, silakan. Ya, baik. Jadi revolusi industri 4.0 ini memang sudah merubah fundamental kehidupan manusia ya, di mana sekarang teknologi itu bisa menggantikan apa yang dikerjakan oleh manusia, bahkan robot juga sekarang sudah bisa menggantikan. Nah, kita sebagai pemuda, kita harus meningkatkan keterampilan skill kita, baik itu berorganisasi, public speaking, lalu cara berkomunikasi, bahasa dengan orang lain, itu yang harus kita tingkatkan karena itu tidak bisa tergantikan. Jadi kita harus meningkatkan skill lah intinya untuk bisa bersaing di dalam negeri maupun dengan negara-negara lain, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Tocin Septian, bisa untuk memberikan sedikit ini. Kalau saya sangat setuju ya dengan Tocin Kevin, karena tidak dapat dipungkiri teknologi itu fungsinya adalah untuk memudahkan manusia. Maka akan tiba saatnya, bahkan sudah tiba saatnya, di mana teknologi itu sudah menggantikan manusia. Contoh paling awalnya di industri, mungkin sekarang kerjaan-kerjaan repetitif itu sudah bisa digantikan. Di gerbang tol kita sudah tidak melihat lagi ada petugas gerbang tol, bukan? Semua sudah digantikan oleh mesin. Jadi revolusi yang dimaksudnya adalah revolusi 4.0 ini adalah otomatisasi. Sehingga sebagai manusia kita harus lebih pintar dari mesin. Kita harus punya keahlian yang lebih bisa menang dibandingkan dengan mesin. Contohnya bisa mungkin kemampuan berorganisasi, karena mesin tidak mungkin terorganisir. Mereka hanya menggunakan data dan informasi yang diinput. Kita juga dapat belajar untuk berbicara di depan publik. Kita juga dapat melakukan manajemen proyek. Kita dapat melakukan soft skill lain yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Di bidang kesehatan, mungkin memang bisa data-data dari pasien, diagnosanya apa, sakitnya apa, obatnya kemungkinan apa, tapi yang kemungkinan menghasilkan suatu judgment atau suatu pernyataan itu adalah manusia itu sendiri. Karena yang mengetahui bagaimana manusia itu sehat atau tidak itu intinya adalah manusia sendiri. Jadi cari skill yang bisa dimenangkan oleh diri sendiri dan tidak dapat digantikan oleh mesin. Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pemuda Konghucu di luar sana. Silakan dari Tocin Kevin. Ya, jadi perkembangan teknologi ini memang membawa dampak positif dan negatif. Intinya kita harus selalu mengembangkan cinta kasih dan kebajikan dalam diri kita untuk terhindar dari hal-hal yang negatif. Sebagai generasi penerus juga, mari kita meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk senantiasa bisa bersaing dengan negara sendiri maupun negara lain. Seperti itu. Baik. Tocin Septian, silakan. Saya pengen tetap satya dan tepat salira. Karena yang membedakan manusia dan mesin adalah emosi. Mesin tidak pernah memiliki emosi. Manusia memiliki emosi. Namun teknologi bukanlah musuh. Kita harus menggunakan teknologi itu agar kita sendiri bisa maju, bisa bekerja sama dengan manusia maupun dengan mesin lain untuk maju sebagai generasi pemimpin bangsa ini.
Terima Baik. kasih. Memang literasi, keterampilan kita pada era sekarang, teknologi yang berkembang itu harus selalu diasah agar tidak tergerus oleh zaman. Nah, tentu kesimpulan ini juga bisa menjadikan gambaran bagi pemuda-pemuda lain dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang dan juga berkiprah untuk pemuda agama Konghucu ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Nah, tapi ini harus kita akhiri acara mimbar karena sudah 30 menit kita bersama Nggak kerasa berbincang. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kepada Tocin Kevin Ya, Thank you dan kembali. Tocin Septian. Terima kasih telah hadir di dalam acara Mimbar Agama Konghucu, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa telah menyaksikan acara Mimbar Agama Konghucu, dan jangan lupa saksikan acara Mimbar episode lainnya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Saya Aldi Desen Satya pamit undur diri, sampai berjumpa pada episode lainnya. Akhir kata, terimalah salam dalam kebajikan. Wai Tetungtian, Sian, Sian gitu. Sancai.